Ya, saudara lalu dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Di kesempatan pagi hari ini seperti biasa, KBS Samara kembali kami hadirkan untuk Anda, yaitu konsultasi keluarga bahagia Sakinah Mawaddah Warahmah yang merupakan program kerjasama Radio Serambi FM dengan SUA, Sahabat Wanita dan Anak. Pagi yang baik ini kita hadir dengan tema yang kita angkat pagi ini adalah amalan keluarga Muslim di bulan Rajab dan juga Sya'ban. Bersama kita di sini hadir studio saat ini adalah Ustadz Dr. Muhammad Yusran Hadi LCMA. Beliau adalah Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, MIUMI Aceh, dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arandiri. Saudara, nanti Anda juga bisa, acara ini kami siarkan live di serambifm.com. Dan juga Anda bisa berinteraksi di 0811 68 90 20. Baik, langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Sehat alhamdulillah. Nah, Ustadz, kita sudah berada kembali di bulan yang luar biasa ini, yaitu bulan Sya'ban, bulan Rajab, dan juga nanti akan menyusul bulan Sya'ban. Nah, hari ini kita berbicara bahwa kita kan ini adalah bulan-bulan persiapan Ustadz. Persiapan menuju satu bulan istimewa Ramadan yang sesaat lagi akan hadir, hanya tinggal menghitung hari saja. Dan Ustadz, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita mungkin Ustadz memberikan cerahan dulu apa sih kehebatan atau kelebihan dua bulan yang kita bincangkan di kesempatan hari ini. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Baik, terima kasih kepada Ibu Dayani yang telah memberikan kesempatan yang mulia ini untuk menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, karena kita juga insya Allah akan memasuki bulan Ramadan setelah itu. Baik, saudara Lun yang dirahmati Allah, mungkin saya akan menjelaskan dulu bulan Rajab dulu, kemudian baru bulan Sya'ban ya, biar lebih sistematis dan teratur. Bulan Rajab itu adalah bulan yang agung dan mulia. Dia bulan termasuk bulan haram yang 4. Ya, bulan haram yang 4 itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 36. Itu Allah SWT menyebutkan ada 4 bulan haram. Allah menyebutkan 4 bulan haram yang kemudian keempat bulan haram itu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Nah, ini dalil keagungan bulan haram, keagungan dan kemuliaan dan keutamaan, sekaligus keutamaan bulan Rajab ya, sebagai bulan haram. Jadi ini bulan haram secara umum, dan bulan Rajab itu termasuk bulan haram, karena yang termasuk bulan haram itu nanti dijelaskan oleh hadis adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, dalam ayat ini Allah sebutkan 4. Nanti hadis yang menjelaskan yang akan menjelaskan keempat bulan itu apa aja gitu. Baik, Allah SWT berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. At-Taubah ayat 36, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu yauma khalaqas samawati wal ard, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan diantaranya ada 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Ini surat At-Taubah ayat 36. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
ini poin yang kita bahas hari ini ya, tentang keagungan bulan Rajab atau keutamaan bulan Rajab. Dan ayat Allah menyebutkan minha arba'atun hurum, ada di antara 12. Allah SWT menciptakan 12 bulan dalam setahun. Maka 4 di antara bulan 12 itu ada 4 bulan yang itu dinamakan dengan yang Allah sendiri menamakan dengan bulan-bulan haram. Nah, apa kelebihannya? Di sini keutamaannya Allah, para ulama tafsir, Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, ya, dan Imam Al-Qurtubi dan imam-imam mufassirun lainnya, mereka menjelaskan poinnya dalam firman Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Nah, mereka mengatakan maksudnya adalah ini adalah keagungan dan keutamaan bulan haram yang 4 yang Allah sebutkan ini. Dilarang, Allah SWT melarang menzalimi diri kita. Maksudnya membuat maksiat padanya. Kenapa ini menjadi keutamaan? Karena ini berarti menunjukkan keutamaannya, kemuliaannya. Sebab diagungkan oleh Allah, dimuliakan Allah, tidak boleh buat maksiat padanya. Nah, dengan demikian berarti ini bulan agung. 4 bulan haram ini termasuk bulan Rajab, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Nah, karena ini dilarang berbuat maksiat, membuat kezaliman atau maksiat padanya pada 4 bulan ini para ulama sepakat mengatakan bahwa ini ada keagungan dan kemuliaan bulan haram. Jadi Allah mengagungkannya, memuliakannya, sehingga tidak boleh berbuat maksiat padanya. Memang berbuat maksiat pada setiap waktu tidak boleh. Tapi bulan ini lebih lagi Allah tekankan dalam ayat ini khusus. Nah, kalau secara umum tidak boleh. Setiap waktu. Setiap bulan ya. Setiap bulan, 12 bulan itu setahun itu nggak boleh. Tapi Allah tegaskan lagi, khusus bulan ini jangan kalian menzalimi diri kalian. Maksudnya janganlah kalian membuat maksiat padanya. Nah, ini jadi dengan demikian para ulama menafsirkan ayat ini, inilah dalil bahwasanya dalil menunjukkan keutamaan bulan Rajab, bulan-bulan haram, termasuklah bulan Rajab yang kita bicarakan ini. Nah, kemudian para ulama mengatakan juga kalau berbuat maksiat padanya karena itu dilarang, artinya mendapat dosa yang besar daripada hari bulan-bulan yang lainnya. Maka juga sebaliknya berbuat amal saleh diganjar pahala yang berlipat ganda. Jadi kalau sebagaimana diharamkan pada bulan-bulan yang lainnya dosanya tetap secara umum, maka pada bulan-bulan ini berlipat ganda dosa buat maksiat. Berarti kalau lebih dimuliakan Allah lagi, bulan-bulan ini diagungkan, dimuliakan oleh Allah, maka dosa padanya itu, maka Allah melarang membuat kemaksiat di situ. Begitu pula kata para ulama, berbuat amal soleh pahalanya juga berlipat ganda. Maka ini ayat ini menjelaskan bahwasanya atau dalil dianjurkannya berbuat amal soleh pada bulan haram, khususnya termasuklah bulan Rajab. Kita hari ini berada pada bulan Rajab. Sebagaimana juga dalil dianjurkannya karena berlipat ganda pahala, ya, berlipat ganda pahala pada bulan ini dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Jadi ini karena ini bulan agung, bulan yang utama, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan haram ini termasuk Rajab ini, dibandingkan di bulan-bulan lainnya, maka ini lebih lagi besar keutamaannya. Maka ini dianjurkan sekali karena pahala yang berlipat ganda, dan sekali juga dilarang berbuat maksiat karena berlipat ganda juga maksiat pada bulan ini. Nah, ini dalilnya dari Al-Quran. Kalau dari hadis, Rasulullah SAW menjelaskan 4 bulan haram dalam ayat ini. Beliau mengatakan 3 bulan berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini 4 bulan ini, beliau katakan 3 bulan berurutan, Zulqa'dah berurutan, Zulhijjah dan Muharram berurutan, dan kemudian 1 bulan terpisah, yaitu Rajab. Nah, dalilnya mana? Dalilnya hadis dari Abu Bakrah bin Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saya bisa terjemahkan saja menghemat waktu, ketika haji wada, sesungguhnya zaman telah beredar sebagaimana beredar berputar, ya.
sebagaimana yang ditentukan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun terdapat 12 bulan. Darinya terdapat 4 bulan haram, yaitu 3 bulan berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan 1 terpisah, yaitu Rajab Mudhar, yang berada di antara Jumada Akhirah dan Sya'ban. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis ini menjelaskan ayat yang saya bacakan tadi, surat At-Taubah ayat 36, yang menjelaskan tentang 4 bulan haram yang dimuliakan dan diagungkan Allah SWT. Oleh sebab itu bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab adalah bulan agung dan mulia. Ya, baik, kita sudah dengarkan tadi cerahan awal yang telah diberikan oleh Ustadz bahwa ada 4 bulan, 3 bulan berturut-turut plus bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan, dan jangankan untuk berbuat tidak baik ya, berbuat baik aja dilipat gandakan pahala yang luar biasa. Nah Ustadz, berarti kita fokus ke bulan Rajab ini. Kita akan memasuki bulan Rajab ini. Memang sudah memasuki. Dan sebagian orang kan mungkin sebagian mengenal bahwa bulan ini adalah bulan puasa, disuruh berpuasa, berbuat baik. Nah, apakah di bulan ini ada amalan khusus Ustadz yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya gini, kalau puasa kan jelas itu berkali-kali lipat, kita sudah membahasnya. Tapi kalau ganjaran khusus di sini berapa kali lipat? Ada nggak ibadah-ibadah khusus yang mesti kita jalankan? Minimal kita tahu, jangan nggak tahu apa-apa di bulan ini. Baik. Nah, ya. Baik. Saya harus menjelaskan secara detail ini supaya biar jangan kita tersalah ya memahami. Tadi saya sudah menjelaskan ayat Al-Quran yang menganjurkan kepada kita untuk berbuat amal soleh pada bulan Rajab, pada bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab ya. Jadi para ulama sepakat berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, surat At-Taubah ayat 36 ya, sepakat mengatakan bahwa dianjurkan berbanyak amal soleh pada bulan haram, termasuk bulan Rajab ini yang sedang kita berada padanya. Ya, amal soleh yang dimaksud di sini adalah amal soleh secara umum. Secara umum ya. Secara umum. Jadi bukan amal soleh yang dikhususkan bulan Rajab, karena memang tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan amalan khusus atau ibadah-ibadah khusus pada bulan Rajab. Nah, semuanya yang beredar, riwayat-riwayat yang beredar dalam masyarakat itu para ulama hadis seperti Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Asakir, Imam dan Imam Al-Iraqi dan imam-imam yang lainnya, para pakar hadis ya, Abu Syamah, termasuk Abu Syamah Syafi'i ya, kemudian termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu, dan sebanyak banyak para ulama hadis yang memang takhasusnya bidangnya itu di bidang hadis ya, keahliannya ya, dan juga bukan hanya hadis, tapi semuanya ilmu syar'i, tapi mereka menonjol dalam hadisnya sehingga mereka disebut ulama hadis. Mereka semua mengatakan tidak ada dalil yang sahih satupun yang menganjurkan untuk beribadah tertentu, khusus ya? Beribadah khusus atau amalan tertentu pada bulan Rajab ini. Semua hadis yang ada itu adalah hadisnya lemah dan hadisnya palsu, hadisnya dhaif, lemah, dan hadisnya maudhu', hadisnya palsu. Kalau hadis dhaif, maka mereka mengatakan dengan demikian, kalau hadis dhaif dan hadis palsu tidak bisa dipakai dalam ibadah, tidak bisa, apalagi hadis palsu, hadis maudhu'. Jadi tidak boleh, haram hukumnya menyebarkan hadis palsu, menyampaikan kepada orang lain hadis palsu, kemudian mengamalkannya ya, dan mengajak orang lain untuk mengamalkannya, itu haram hukumnya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan famaq'aduhu minan nar. Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang berdusta atas nama diriku, maka tempatnya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari, rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini hukum hadis palsu. Rasulullah SAW tegaskan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang sengaja berbohong atas nama diriku, famaq'aduhu minan nar, maka tempatnya itu adalah
dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Tapi kalau kita lihat nih Ustadz sebentar, kalau misalnya Ustadz kita kan menyebaran tadi orang yang bilang tentang bulan Raja kita harus amalan yang soleh semua gitu. Tapi bagian orang mengatakan bahwa ada amalan-amalan tertentu gitu. Tapi Ustadz tadi membantah dengan jangan kita menyebar dengan hadis palsu. Bagaimana orang-orang awam Ustadz itu melihat ini bahwa mereka tidak mengenal hadis palsu, mereka tidak tahu, mereka hanya mendengar dari A ke B pengajian mungkin ya, mereka ke pengajian dan orang-orang soleh lainnya berkata gitu kan, masyarakat awam itu tidak tahu dia hadis palsu, hadis yang ini itu tidak tahu. Nah kalau kita lihat prosedur ini apa yang harus dilakukan sebenarnya kalau masyarakat, mengingat bulan ini juga mereka melakukan amal soleh terus menerus gitu. Ya, kita yang bagian tidak tahu ya harus mencari tahu. Yang tidak mengetahui harus bertanya. Kewajibannya adalah bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu para ulama, orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Kewajiban kita semuanya adalah bertanya kepada orang yang berilmu jika kita tidak mengetahuinya. Nah, di sini banyak para ulama sudah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, dalam buku-buku mereka. Dan banyak para ulama menjelaskan bahwasanya hadis-hadis ini adalah hadis lemah dan hadis palsu yang tidak bisa diamalkan, yang tidak bisa dijadikan hujah dan tidak bisa diamalkan, sehingga tidak ada namanya amalan khusus di dalam syariat Islam. Ya, karena itu tidak bisa diamalkan dan itu ada termasuk bid'ah yang dikecam dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan hanya dalam kitab-kitab para ulama, buku-buku menjelaskannya. Pengajian-pengajian juga banyak. Pengajian-pengajian sekarang mudah sekali sekarang. Menuntut ilmu itu mudah sekali sekarang. Sekarang pengajian sekarang ada internet ini, artinya YouTube, kemudian Facebook, medsos, ini semuanya ini bisa digunakan untuk dakwah dan sudah digunakan oleh para ulama saat ini dan kemudian oleh para dai, para wasatiz. Mereka sudah menggunakan medsos ini, termasuk juga media-media elektronik maupun media-media cetak. Mereka sudah menjelaskannya mudah sekali sekarang. Jadi kita sendiri sekarang ini yang banyak mendengar pengajian dari mereka. Pengajian mereka di Jakarta kita bisa mendengarnya, melihat nontonnya, ya. Seolah-olah kita hadir di pengajian mereka di Jakarta atau di Yogyakarta atau di Surabaya atau kemudian di Medan dan di berbagai tempat dimanapun, bahkan di Arab Saudi pun kita pengajian Arab Saudi, dan di Mesir pun bisa, di Malaysia juga ya bisa kita menontonnya. Makanya sekarang kita harus memilih dulu ustadz itu yang menjelaskannya itu betul nggak dia menjelaskan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu yang betul, itu yang diikuti. Kalau tidak betul, maka itu tidak benar, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dalilnya yang sahih. Itu adalah perbuatan yang ada-adakan perbuatan baru dalam agama. Ini yang dikecam. Ini dikecam dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ini jangan diikuti. Jangan diikuti. Jadi lihat dulu bagaimana penjelasan ustadznya itu. Jadi para ulama sudah menjelaskannya sebenarnya. Ya, baik. Saudara dimanapun Anda berada, kita masih berbicara tentang keutamaan bulan Rajab dan Sya'ban. Mungkin kita nanti setelah ini Ustadz kita lebih fokus lagi bagaimana nanti bulan Rajab, keutamaannya apa ya yang dijelaskan sehingga kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan di sini. Ya, persiapan keluarga, anggota keluarga, kesiapan seperti kita Ramadan. Ramadan kan kita mempersiapkan anggota keluarga kita supaya kita betul-betul menyambut bulan itu dengan segala keutamaannya. Nah, kita nanti mungkin Ustadz lebih membahas tentang bagaimana di bulan Rajab ini keutamaan apa saja yang Allah gambarkan di bulan ini, kemudian juga diteruskan dengan Sya'ban. Kita akan kembali dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Baik saudara dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM, masih bersama Dr. Yusran Hadi. Hari ini kita berbicara tentang amalan-amalan yang dianjurkan atau apa saja yang harus kita lakukan di bulan Rajab maupun bulan Sya'ban. Dan kedua bulan ini adalah bulan yang diagungkan, dan salah satu yang diagungkan tadi sudah disampaikan di awal adalah bulan Rajab yang luar biasa punya keutamaannya. Nah Ustadz, kita tahu bahwa di dalam masyarakat kita ya, tidak semua tapi sebahagian masyarakat kita itu mengkhususkan amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Apakah ada itu Ustadz? Misalnya mereka melaksanakan puasa di misalnya Rajab pertama,
apa gitu keunggulannya. Kemudian yang kalau dia berpuasa di 10 berapa dan sebagainya. Itu mungkin sebagian orang Ustaz. Apakah ada yang dianjurkan? Atau satu lagi amalan apa sih sebenarnya yang dianjurkan Ustaz? Kalau itu tidak dianjurkan, apa yang dianjurkan? Jadi dua pertanyaannya. Baik, sebelum saya menjawab itu pertanyaan itu dulu, saya ingin menjelaskan dulu penjelasan ulama yang mengenai anjuran beramal saleh pada bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab ini, ya. Jadi kita dengar dulu penjelasan para ulama tafsir, ya. Penjelasan surah At-Taubah ayat 36 yang saya bacakan tadi. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah telah menukilkan tafsir Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi SAW, ya, yang wafat pada tahun 68 Hijriah, radhiyallahu anhuma, dan tafsir Imam Qatadah, ini seorang ulama tabi'in yang wafat tahun 118 Hijriah, mengenai ayat 36 dari surah Taubah yang saya jelaskan tadi, yang saya bacakan tadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Maksudnya adalah dalam setiap 12 bulan, yang artinya firmannya artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, dan janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan-bulan itu. Surah Taubah ayat 36. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya adalah dalam setiap 12 bulan. Maksudnya dalam setiap 12 bulan, ya, lalu Allah mengkhususkan 12 bulan itu dengan 4 bulan. Maka Allah menjadikan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, membesarkan pengharamannya, menjadikan dosa pada 4 bulan haram ini lebih besar dosanya, dosa maksiat, ya, tadi udah dan sampai. amal soleh pada amal soleh dan pahalanya juga lebih besar. Nah, ini tafsir yang disampaikan oleh At-Tabari dan perkataan Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas yang dinukilkan oleh Imam At-Tabari dan dalam kitab tafsirnya, dan kemudian tafsir At-Tabari, ya, kemudian Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga. Kemudian keduanya juga menyebutkan satu lagi, saya sebutkan penjelasan dari Qatadah, seorang ulama tabi'in. Dia berkata, adapun firman Allah yang Subhanahu wa taala yang artinya, maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada dalam bulan-bulan haram, maka sesungguhnya, nah ini penjelasannya, maksudnya adalah maka sesungguhnya kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu lebih besar dosanya daripada kezaliman pada bulan selainnya. Meskipun dosa kezaliman pada setiap waktu itu besar, akan tetapi Allah membesarkan urusannya apa yang Dia kehendaki. Nah, ini juga tafsir dinukilkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, dan kemudian Imam Ibnu Katsir. Nah, begitu juga dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Imam Al-Baghawi juga menyebutkan yang perkataan Imam Qatadah juga tadi sama lebih kurang. Baik, jadi kalau kita perhatikan semua tafsir-tafsir ulama, dan saya sudah mencatatnya, menulisnya, dan sudah saya buat suatu tulisan yang buat kajian tentang ini, ternyata semua ulama sepakat mengatakan bahwasanya berdasarkan ayat At-Taubah ayat 36 ini, maka ulama sepakat mengatakan dianjurkannya beramal soleh, memperbanyak amal soleh, ya, daripada bulan-bulan haram, ya, termasuk bulan Rajab ini. Sebagaimana juga dilarang keras melakukan maksiat. Kenapa tadi dianjurkan? Karena pahala padanya itu berlipat ganda, dibandingkan dengan bulan-bulan biasa, bulan lainnya. Nah, sebagaimana juga diharamkan dengan keras berbuat maksiat pada bulan-bulan haram ini, termasuk bulan Rajab ini, karena keharamannya itu sungguh besar, lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Makanya pahala dosanya juga berlipat ganda. Baik, jadi kan pertanyaannya tadi, mana amalan-amalan yang dianjurkan Ustadz, yang dianjurkan itu yang mana gitu.
apakah kemudian ada amalan-amalan khusus? Kan itu yang ditanyakan dua tadi. Baik, secara umum dianjurkan ibadahnya ibadah secara umum. Tidak ada ibadah secara umum ya dianjurkan seperti kalau salat rawatib, bersedekah, rawatib. Ini ibadah dulu kita. Saya ibadah rawatib, salat rawatib, sunat rawatib, salat. Jadi ibadah-ibadah yang dianjurkan ya ibadah-ibadah secara umum yang memang ada dalil yang sahih pada secara umum ya sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Cuma pada bulan ini dianjurkan memperbanyak gitu. Jadi volumenya lebih sering, lebih banyak, lebih ditekankan sebab lebih banyak pahala pada ini. Kalau ibadahnya itu sama dengan semuanya ibadah pada bulan-bulan yang lainnya yang sudah ditetapkan dalam syariat, yaitu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Seperti apa? Seperti melakukan saat tahiyatul masjid. Nah, apalagi yang dianjurkan pada bulan ini sebagai bulan-bulan lainnya, salat sunat, memperbanyak salat sunat rawatib, salat sunat ghair rawatib, memperbanyak salat sunat tahiyatul masjid, kemudian salat sunat duha, salat sunat qiyamul lail atau salat lail, salat tahajud gitu. Iyalah termasuk tahajud itu kan, salat lail, salat malam itu termasuk tahajud, witir kan. Dan kemudian salat sunat yang memang dianjurkan dengan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Baik. Kemudian begitu juga puasa. Puasa Senin Kamis ya. Puasa Senin dan Kamis. Puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Puasa kemudian pertengahan hari bulan Hijriah. Bulan Hijriah Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14 dan 15 pertengahan bulan Hijriah. Ini bulan sama juga ini. Dengan kegiatan bulan lain. Dengan ibadah-ibadah di bulan lain. Hanya saja bedanya ini lebih dianjurkan di bulan-bulan ini, bulan Rajab ini dan bulan haram yang 4 ini, termasuk bulan Rajab ini, di volumenya lebih banyak dianjurkan, ditekankan lebih banyak. Ibadahnya sama, jadi nggak ada beda. Nah, jadi itu jadi sepakat ulama sebegitu mengatakan seperti itu. Nah, kemudian mereka juga sepakat mengatakan, adapun amalan-amalan khusus, jadi mereka juga sepakat mengatakan amalan-amalan khusus itu tidak ada disyariatkan pada bulan haram ini, termasuk bulan Rajab ini. Tidak ada amalan-amalan khusus tertentu, amalan-amalan tertentu pada bulan Rajab ini, tidak ada. Jadi bagaimana maksudnya amalan-amalan khusus? Ya, kalau tadi amalan secara umum itu dianjurkan. Ya tadi puasa Senin Kamis, tadi puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, kemudian puasa sunat. Begitu juga amal soleh tadi bersedekah, kemudian memberi makan, memberi minum, ya, menyantuni anak yatim, ya, itu secara umum ya. Tapi tadi kelebihannya karena bulan haram aja, tidak bukan yang lainnya, bukan karena keutamaannya ini pada bulan Rajab, keutamaannya sebesar ini pahalanya, sebesar ini diampuni masuk surga ini karena bulan Rajab, enggak, itu hadis-hadisnya palsu semuanya, hadis-hadisnya palsu. Jadi yang ayat Al-Quran itulah, mengamalkan ayat Al-Quran itulah tadi keutamaannya Al-Quran tadi dan hadis Nabi tadi itu yang menjelaskan secara umum. Nah, jadi apa aja boleh yang namanya kebaikan-kebaikan tadi, menyambung silaturahmi, memberi makan orang lain, kemudian bersedekah, memindahkan duri, membantu orang lain dan sebagainya. Itu banyak sekali amal-amal soleh selain ibadah-ibadah tadi. Nah, amal-amal soleh ya kebaikan-kebaikan maksudnya ya. Kemudian bagaimana dengan amalan-amalan khusus yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat? Itu juga pertanyaan kedua tadi. Amalan para ulama juga sepakat mengatakan ya bahwasanya ini saya udah sebutkan ulama hadis nih. Ulama hadis mereka lebih paham tentang hadis. Jadi mereka lebih tahu hadis ini layak diamalkan atau tidak layak diamalkan. Palsu atau tidak itu ya? Ya, kalau hadis ini palsu atau tidak gitu. Jadi mereka atau lebih lemah tahu, ya gitu ya. Atau hadis ini sahih, lemah ataupun palsu. Kalau sahih berarti ini yang wajib diamalkan atau ini yang boleh diamalkan. Kalau masalahnya hadisnya dhaif, lemah, ini yang tidak boleh diamalkan karena ini adalah perbuatan bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan dikecam oleh Allah SWT dan Rasulnya. Apalagi hadisnya maudhu, hadis palsu. Nah, ini lebih parah lagi. Nggak boleh lagi, ini lebih parah lagi ya. Jadi bid'ah itu muncul karena mengamalkan hadis dhaif dan hadis palsu. Baik, ini lebih parah lagi, haramnya berlipat ganda lagi dosanya, haramnya dan hadis palsu. Baik, mereka sepakat para ulama alam hadis bahwa hadis-hadis yang menjelaskan, memang ada hadis-hadis yang beredar ya atau riwayat-riwayat yang beredar yang disangka itu adalah hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan keutamaan amalan-amalan tertentu.
barang siapa yang berpuasa pada hari pertama bulan Rajab, maka pahalanya sebesar ini. Barang siapa yang mengerti hadis lainnya, barang siapa yang hari kedua puasa hari kedua, maka pahalanya segini, sebesar ini. Kemudian hadis lainnya, barang siapa yang menghafal berpuasa pada hari ketiga, pahalanya segini. Atau hadis lainnya 7 hari, siapa yang berturut-turut berpuasa 7 hari bulan Rajab, begini pahalanya. Hadis lainnya juga atau riwayat lainnya salat, dan siapa yang salat 4 rakaat dengan membaca dengan sekian rakaat, 4 rakaat dengan baca 100 kali surat ini dan sebagainya. Nah, ini pahalanya begini, masuk surga, tempatnya disediakan tempat surga dan sebagainya. Itu banyak sekali riwayat-riwayat itu beredar dalam masyarakat, dikira oleh masyarakat itulah yang dianjurkan, itulah anjuran hadisnya. Ternyata dikira itu boleh diamalkan. Ternyata para ulama sudah mengadakan penelitian, kajian di hadis-hadis itu semuanya yang diamalkan oleh sebagian orang yang diyakini keutamaan bulan Rajab, ada amalan-amalan khusus, ada amalan tertentu, itu adalah hadisnya lemah dan palsu, dan bahkan palsu. Nah, ini saya bawakan kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu sudah kumpulan apa, Ustaz? Ini kumpulan hadis-hadis palsu dan lemah yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab. Nah, inilah sekarang gara-gara hadis inilah semua diamalkan oleh masyarakat. Inilah rusak syariat Islam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau membuatkan penelitian, dibukukan, beliau buat kajian, hadis-hadis dikumpulkan oleh beliau, ini diamalkan masyarakat, ini diamalkan masyarakat, ini diamalkan masyarakat. Kumpulkan dalam satu buku nih. Kemudian satu-satu dibedah beliau. Satu-satu dikritik. Kenapa ya? Enggak. Cari tahu. Enggak. Bukan, beliau sudah tahu. Ini hadisnya lemah, nggak boleh diamalkan. Ini hadisnya palsu, nggak boleh diamalkan. Beliau kritik satu persatu. Jadi semuanya ini dikumpulkan supaya kita tahu. Rupanya disinilah semuanya ulama kita tahu. Oh, ini yang diamalkan. Sumbernya ya? Sumber-sumbernya. Hadis-hadis ini sumbernya, hadis-hadis palsu ini, hadis-hadis lemah-lemah ini sumber-sumbernya. Kenapa wahai masyarakat? Jadi kita bersyukur sekali dan berterima kasih sekali kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani telah membukukan buku ini. Beliau diberi judul Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Penjelasan keanehan, kerancuan, keanehan dengan terhadap keutamaan amalan di bulan Rajab. Jadi boleh katakan kesimpulan beliau dari semua beliau kumpulkan hadis ini, beliau kritik satu persatu. Ini hadisnya lemah, hadisnya yang atau dhaif, ini hadisnya maudhu atau palsu. Beliau katakan tidak ada kesimpulan setebal ini. Berapa halaman nih? Ini kalau dalam Tarisi 92 halaman nih. Dalam Tarisi. Saking banyaknya berarti. Banyak begitu. Beliau katakan kesimpulan, saya tidak akan membaca satu persatu hadisnya, nggak mungkin waktunya, saya masih sempit. Itu nanti kajian khusus. Ini kesimpulannya beliau adalah tidak ada hadis sahih satupun yang menjelaskan atau menganjurkan amalan untuk khusus, untuk melakukan amalan-amalan khusus atau ibadah-ibadah khusus pada bulan Rajab. Semuanya amalan yang beliau katakan, kemudian semuanya riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan amalan tertentu atau amalan khusus di bulan Rajab itu adalah hadisnya dhaif, lemah, dan maudhu, palsu. Maka tidak boleh kalau hadis dhaif, dan maka kata beliau maka tidak layak diamalkan dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Ya, kalaupun orang mengamalkan berarti itu bid'ah ya, termasuk bid'ah ya. Bid'ah yang diharamkan. Karena bid'ah itu adalah mengada-adakan perkara baru dalam agama. Dalam agama kita bicara nih, dalam persoalan ibadah. Persoalan ibadah. Jadi kalau persoalan dunia nggak masalah. Tapi persoalan ibadah haram hukumnya. Persoalan akidah itu persoalan agama, persoalan ibadah, persoalan agama. Maka haram hukumnya, ya, dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Dan banyak hadis-hadis yang mengharamkannya, ya. Baik, jadi banyak ulama selain Ibnu Hajar, banyak lagi ulama-ulama lainnya seperti Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Sa'asakir, Imam kemudian Abu Syama Syafi'i, Imam kemudian dan imam-imam yang lainnya. Ya, baik. Saudara dimanapun Anda berada, kita kembali dulu dan nanti kita akan menuju ke kesimpulan pembicaraan kita di hari ini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, saudara dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita bersama Ustadz Yusran Hadi di kesempatan hari ini. Nah Ustadz, tadi kita berbicara banyak tentang Sya'ban, Rajab dan juga Sya'ban. Mungkin Ustadz di penghujung kebersamaan bisa Ustadz kasih contoh konkret ya, satu amalan khusus atau bagaimana juga di Sya'ban ini sebagai pelengkap kebersamaan kita. Baik, jadi tadi saya belum tuntas mengatakan tadi amalan khusus yang oleh sebagian orang melakukannya itu seperti puasa khusus pada hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya pada bulan Rajab. Kemudian puasa 27 Rajab, ada juga orang buat puasa 27 Isra Mi'raj tuh. Itu amalan khusus mereka lakukan. Kemudian salat raghaib, ya, salat khusus pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Itu berbeda, jumlah rakaatnya berbeda itu. Aneh, salatnya beda. Itu juga salat Rajab, ada salat Rajab namanya. Ada umrah Rajabiyah, umrahnya khusus pada bulan Rajab. Jadi semangat gitu. Jadi karena ada keutamaan ini dan gitu. Atirah, menyembelih hewan khusus pada bulan Rajab dan amalan khusus lainnya yang semua ini disangka memiliki keutamaan, disangka ada anjuran. Padahal tidak ya. Padahal ini ada tidak memiliki keutamaan, tidak ada anjuran, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan ini. Semua ini adalah perbuatan bid'ah yang dikecam keras dan diharamkan dalam agama, sebagian dijelaskan oleh para ulama salaf dan ulama khalaf dan juga para ulama kontemporer. Baik, itu berarti sudah tuntas tentang Rajab. Sekarang terakhir sebagai penutup Sya'ban. mengenai Sya'ban. Nah, kalau bulan Sya'ban itu ada amalan khususnya. Kalau Rajab tadi tidak. Kalau bulan Rajab, kalau bulan Rajab itu tidak ada puasa khusus, tidak ada kemudian bulan Rajab itu tidak ada kemudian sunat khusus, tidak ada amalan-amalan khusus lah. Ya, tapi kalau Sya'ban, bulan Sya'ban ini dia berbeda dengan Rajab. Kalau dia ada amalan khusus yaitu puasa di bulan ada amalan khusus yaitu puasa di bulan Sya'ban. Dianjurkan kita untuk berpuasa, untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi nggak ditentukan harinya juga. Karena ada hadis Rasulullah SAW, karena ada hadis sahih yang menjelaskannya. Tapi tidak dijelaskan hari pertama, hari kedua tidak. Jadi dalam bulan Sya'ban itu diperbanyak. kapan saja disunatkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya puasa Senin, setiap Senin lah. Kamis. Kemudian ada Kamis lagi 4 kali, Senin 4 kali sebulan. Kalau mau lagi Selasa Rabu? Setiap dalam sebulan itu pokoknya setiap Senin semuanya itu dianjurkan puasa bulan Sya'ban. Kemudian setiap Kamis. Kemudian puasa Nabi Daud lebih itu sangat seling. Ayamul Bid 3 hari. Yang semuanya ini dianjurkan pada bulan-bulan lainnya semuanya. Hanya saja pada bulan ini Sya'ban. lebih ditekankan pada bulan Sya'ban. Dia lebih ditekankan, lebih dianjurkan. Kenapa demikian? Ini dalilnya saya bacakan dari Aisyah. Jadi ini dari sumbernya dari Rasulullah SAW. Jadi ini ada syariatnya, karena ada dalilnya yang sahih. Saya bacakan 2 aja hadisnya yang sahih. Ya, jadi mengenai anjuran puasa di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah SAW itu karena Rasulullah SAW paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban, paling sering berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi kalau sebulan penuh itu bulan Ramadan. Setelah itu yang paling banyak apa? Sya'ban. Jadi paling sering. Tapi tidak sebulan penuh. Ya, baik, ini waktunya hadisnya adalah hadis yang disebut yang dikatakan yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala syiyama syahrin qat illa syahra Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara minhu siyaman fi Sya'ban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sempurna sebulan penuh. Melainkan bulan Ramadan saja. Ya, sebulan penuh itu hanya bulan Ramadan setahun. Ramadan saja. Ramadan saja. Dan aku belum pernah melihat Rasulullah SAW paling sering berpuasa dalam sebulan itu bulan Sya'ban. Paling sering dengan sebulan penuh beda, Ustaz ya? Ya, paling sering di dalam satu bulan. Paling sering dalam sebulan. Itu adalah bulan Sya'ban. Jadi setelah Ramadan, kalau Ramadan full. Kalau Sya'ban
Paling sering. Tapi tidak full. Ya, full. Jadi kalau full bid'ah pula nih. Ya. Bid'ah pula full. Tidak Karena dilakukan. Yang full time 1 bulan itu hanya bulan Ramadan. Ya. Kalau kita buat di bulan lain itu bid'ah, itu haram. Tapi maka ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maka disunatkanlah puasa di bulan Sya'ban. Ini adalah amalan khusus berarti. Tapi tidak khusus hari apa, tapi satu bulan itu amalannya umum. Jadi puasa sering berpuasa di bulan Sya'ban itu amalan khusus. Di bulan Sya'ban. Satu lagi hadisnya terakhir. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ia berkata, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhur ma tasumu fi min Sya'ban. Qala zalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i was sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min syuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku belum pernah melihat engkau itu berpuasa dalam 1 bulan, dalam sebulan yang paling sering berpuasa melainkan pada bulan Sya'ban ini, seperti yang kau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Maka Rasulullah menjawab, zalika syahrun yaghfalun nas anhu. Maka bulan Sya'ban itu adalah bulan yang manusia banyak lalai padanya. Baina Rajab wa Ramadan, dan dia terletak di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dia, yaitu bulan Sya'ban, adalah bulan yang amalan-amalan itu padanya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin sekali amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat, dan aku dalam keadaan berpuasa. Berarti ingin sekali Rasulullah nanti dapat laporan pada bulan Sya'ban itu ya dalam keadaan berpuasa. Ya, berarti hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Berdasarkan 2 hadis ini, maka para ulama sepakat mengatakan bahwasanya dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Atau dengan kata lain, di antara puasa sunat itu adalah puasa memperbanyak puasa. Di antara puasa sunat adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, baik, terima kasih Dr. Yusran Hadi, LCMA, yang hari ini sudah berbicara banyak tentang ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan semuanya bisa membuka pikiran kita bahwa kita hanya bisa membedakan mana amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban atau Rajab, mana juga amalan yang tidak dianjurkan berdasarkan hadis-hadis sahih yang kebenarannya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW. Sementara kita meninggalkan sesuatu yang berbau hadis-hadis yang di amalan-amalan yang selama ini disampaikan melalui hadis-hadis yang dhaif, dan itu bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan sukses terus. Insyaallah kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Baik saudara, demikianlah KBS Samara kita edisi siaran hari ini, dan insyaallah kita berjumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Saya Indah masih terus bersama Anda.